kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengikuti bagaimana proses pembuatan hasil dari produk bioteknologi konvensional. Adapun tujuan praktikum ini adalah mengetahui peranan mikroorganisme Orizae dalam pembuatan tempe dan juga mengetahui teknik pembuatan tempe secara sederhana. Sebelum kita mulai, yuk kita bahas dulu tentang bioteknologi. Bioteknologi mencakup penggunaan makhluk hidup untuk menghasilkan jasa atau barang yang bermanfaat. Bioteknologi terbagi menjadi dua. Pertama, bioteknologi konvensional. Yang kedua, bioteknologi modern. Produk yang akan kita buat pada praktikum hari ini adalah produk dari hasil bioteknologi konvensional, yaitu melibatkan fermentasi dari mikroorganisme. Sementara untuk yang bioteknologi modern, itu contohnya ada rekayasa genetika, pembuatan obat-obatan yang modern. Nah, kalau kita sudah tahu tentang dasarnya, maka arti kita sudah siap untuk melakukan praktikumnya. Alat dan bahannya sederhana. Yang pertama, pastinya kita membutuhkan kacang kedelai. Kacang kedelai di sini seberat 500 gram. Lalu, yang kedua, kita membutuhkan ragi tempe. Ragi tempe di sini digunakan untuk proses fermentasi pada kacang kedelai. Dan yang ketiga, kita membutuhkan tepung beras. Nah, kalau yang ini opsional nih, bebas mau pakai atau enggak, tapi kalau aku sendiri pakai, nanti ini akan dicampurkan dengan si ragi tempenya. Dan kita juga membutuhkan air pastinya ya untuk merebus tempe, dan kita juga akan menggunakan air untuk mencuci kacang kedelainya. Oke, sekarang untuk alat-alatnya nih. Alat-alatnya pasti semua pada punya di rumah. Kita nanti akan menggunakan nampan, baskom, tusuk gigi. Tusuk gigi di sini berperan sebagai alat penusuk untuk melubangi plastik-plastik yang nanti kita pakai sebagai media fermentasi tempe. Ada beberapa plastik. Nanti penggunaan plastik ini bisa ditambahkan jika kacang kedelainya lebih banyak dari yang sudah kita persiapkan. Kita juga membutuhkan saringan. Nah, jangan lupa juga nih siapin kompor dan pancinya, karena kalau nggak ada panci nggak bisa buat merebus, dan juga kalau nggak ada kompor nggak keluar apinya untuk merebus. Langsung saja kita mulai ke step yang pertama. Nah, sebelum cuci tangan, alangkah baiknya kita lepas dulu yang ada di tangan kita. Contohnya di sini aku pakai jam. Jadi aku lepas dulu ya jamnya biar nggak kena air. Cuci tangannya jangan lupa sampai ke sela-sela jari dan menggunakan sabun serta air mengalir. Nah, kacang kedelai yang telah kita siapkan tadi langsung bisa kita potong kantong plastiknya dan kita keluarkan isinya. Lalu kita cuci dengan air mengalir yang banyak dan kita remas-remas aja kacangnya, nanti keluar kulitnya satu persatu. Nah, sekarang kita udah masuk ke tahap perebusan nih. Untuk merebus kita pasti butuh panci. Jadi kita siapkan dulu pancinya, kita taruh air, lalu kita masukin deh kacang kedelainya. Nih pastikan jangan ada yang tersisa ya, soalnya sayang banget kalau tersisa. Oke, di sini bisa langsung kita angkat pancinya, lalu kita arahkan ke kompor. Untuk apinya di sini aku pakai agak sedikit besar biar cepat, dan kita rebus selama 25 menit. Karena di sini udah kurang 3 menit, jadi aku pasang timernya 22 menit ya. Nah, untuk rebusan pertama di sini ada buih-buih yang muncul nih biasanya di permukaan air. Itu perlu banget diangkat ya teman-teman. Karena kalau nggak diangkat nanti malah jadi merusak kualitas tempenya. Langsung saja ya kita pindahkan ini si kacang kedelainya. Terus kita saring lagi dan kita pindahkan ke dalam baskom. Kita isi air dulu. Lalu nanti setelah itu kita remas-remas lagi sampai semua kulitnya terkeluar. Nah, proses ini memakan waktu yang sangat banyak karena perlu dipastikan kacang kedelainya ini kulitnya benar-benar bersih.
Oke, jadi proses ini memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman, karena ini diulang-ulang terus, ganti-ganti airnya terus, sampai benar-benar kita pastikan kulitnya ini benar-benar sudah hempas dari kacang kedelai. Selanjutnya ini kita pindahkan ke saringan dulu, karena nanti kita akan rebus sekali lagi untuk memastikan kacang ini benar-benar sudah steril. Tadi kan kita udah pegang-pegang, kita udah obok-obok terus. Jadi ini kita tiriskan dulu, lalu kita pindahkan ke panci untuk kita rebus lagi. Di sini rebusnya nggak lama ya. Rebusnya cuma 10 menitan aja. Wow, udah mendidih nih teman-teman. Langsung aja kita buka dan kita pindahkan ke saringan lagi. Oke, kita matiin dulu ya kompornya. Ini hati-hati, harus pakai bantuan pegang seperti kain gitu ya, karena ini sangat panas. Nanti takutnya kalau kena jadi luka bakar. Oke, kita tuang. Agak hati-hati ya. Ditiriskan perlahan-perlahan, lalu masukin deh semuanya. Setelah ini bisa langsung aja nih kita pindahkan ke tray atau wadah ya. Di sini kita pindahkan ke nampan atau tray atau wadah. Oke, kita jejerkan agar nantinya bisa kita keringkan selama semalaman. Nah, untuk proses pengeringannya di sini aku minta bantuan sedikit dari hair dryer teman-teman, biar lebih cepat dia keringnya dan kita ntar bisa langsung diamkan aja. Karena takutnya terlalu lembab ya, tadi benar-benar masih panas banget. Oke, nah ini dia. Tempe yang sudah dikeringkan, aku jajarkan lagi di atas koran ya. Ini traynya udah kita ganti. Lalu langsung saja ini sekarang kita akan tuangkan bubuk magic ya teman-teman. Di sini aku tuangkan tepung berasnya dulu. Untuk tepung berasnya di sini aku ada pakai sekitar 4 sendok makan ya teman-teman. 4 sendok makan. Di sini ragi tempenya aku pakai sekitar 2 sendok makan, lalu aku sebarkan merata ya di semua bagian kacang kedelainya biar kebagian. Untuk pemakaian ragi tempe disarankan jangan terlalu banyak ya teman-teman, bahkan kalau bisa sedikit aja. Karena kalau kebanyakan nanti malah jadi gagal dan gak jadi tempe. Jangan lupa selesai kita masukkan bahan-bahannya langsung aja kita aduk biar merata full. Jadi di sini aku lagi aduk-aduk pakai garpu aja ya. Nih dari pinggir ke pinggir kita kumpulkan ke tengah. Pokoknya sampai full merata semuanya ke bagian dapat tepung dan dapat ragi tempenya. Di sini aku udah masuk ke proses pemasukan kacangnya ke dalam plastik. Di sini aku gunakan plastik ziplock dan aku ada buat satu lagi yang lebih besar di kantong plastik lain. Nah, ini kita bisa masukinnya secukupnya aja ya teman-teman, biar nanti nggak terlalu full dan malah keluar-keluar dari plastiknya.
ini ya udah terkumpul nih, terus aku rata-ratakan pakai tangan, aku pipihkan, lalu selanjutnya aku bolong-bolongin nih pakai tusuk gigi. Di sini bolong-bolong ini aku masih sedikit. Nanti setelah aku pindahkan ke traynya, nanti lebih banyak lagi bolongan-bolongan yang akan aku buat. Karena semakin banyak bolongannya itu, kita memberikan banyak ruang agar si ragi tempe ini bisa lebih luas dalam proses fermentasinya. Jadi kalau bisa lubangnya dibuat sebanyak mungkin. Jadi teman-teman, tahap dimana aku membolongi kacangnya lagi atau plastik dari kacang kedelainya. Karena tadi masih sedikit menurutku, akhirnya di sini aku banyakin lubang-lubangnya. Nah teman-teman, untuk proses fermentasi ini biasanya nanti akan memakan waktu sekitar 2-4 hari. Untuk aku di sini 3 hari. Langsung aja deh kita tutup menggunakan kain dan kita tempatkan di tempat yang gelap teman-teman. Dan ini dia, kita balik di hari ketiga fermentasi. Wow, gak sabar banget nih buat dibuka. Kita lihat ya. Waduh teman-teman, ada yang gagal nih sepertinya. Kenapa ya ini bisa terjadi? Wah, kita bisa lihat nih kondisi tempenya. Yes! Kalau tempe yang ini berhasil ya. Nah teman-teman, balik lagi sama aku di hari ketiga fermentasi. Kayaknya kenapa ini tuh bisa gagal karena fermentasinya terlalu lama, sehingga menyebabkan degradasi protein lanjutan, sehingga terbentuk yang namanya amonia. Amonia ini menyebabkan tempeku jadi busuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Atau bisa juga karena kadar airnya yang terlalu banyak, sehingga menumbuhkan jamur yang membuat tempenya jadi cepat busuk. Atau bisa jadi juga karena kedelai yang kurang bersih pada saat proses fermentasi dapat menyebabkan tempenya jadi cepat asam dan busuk. Nah, kalau ngomongin soal busuk-busuk, menurut aku tempe aku ini tidak busuk, malah ini jadi seperti natto. Natto itu mengandung banyak vitamin K, protein kedelai, dan serat dalam makanan. Kalau di Jepang, natto itu biasanya disajikan menggunakan mustard, kecap, atau daun bawang dicampur dengan nasi. Nah, natto itu adalah makanan fermentasi yang dibuat dari kedelai dan bakteri yang namanya Bacillus subtilis natto. Makanya namanya natto. Ini baunya kayak bekas kaki busuk ya. Terus ini masih bisa dikonsumsi kok guys. Nanti bisa dimasak. Nah, atau juga bisa karena lamanya proses perendaman kedelai, sehingga kadar airnya semakin meningkat. Jadi menyebabkan banyak pertumbuhan bakteri asam laktat yang akan merusak tekstur tempe. Nah, kalau tadi yang gagal, bisa aku bilang nggak sempurna, yang ini menurutku sempurna. Bisa dilihat ya tempenya. Nah, tempe ini bisa bertahan selama 3 atau 4 hari kalau kita taruh di kulkas, tapi jangan ditaruh di freezer. Karena kalau nanti ditaruh di freezer, malah jadi semakin buruk kualitas tempenya. Jadi kita taruh di lemari bawah saja. Apa sih tujuan kita membuat fermentasi tempe? Nah, fermentasi dapat meningkatkan kandungan fosfor dan menurunkan asam fitat. Fermentasi juga meningkatkan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak, sehingga dapat menurunkan kandungan kolesterol. Fermentasi juga dapat mengubah flavor atau rasa dari kedelai atau rasa langu menjadi flavor rasa khas tempe. Nah, fermentasi itu tidak meningkatkan kadar protein dari kacang kedelai ya, tetapi menyebabkan manusia jadi lebih mudah mencerna dan menyerap protein dari kacang kedelai. Dan fermentasi itu menghasilkan senyawa bioaktif. Selama fermentasi, mikroorganisme itu menghasilkan beberapa komponen bioaktif vital dan menurunkan agen namanya antinutrisi. Nah, teman-teman, sekian untuk praktek fermentasi untuk bioteknologi konvensional, yaitu tempe. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.